Hey yo, wow, welcome back with me, BACANG. Aneh, Bacang di Logtown Podcast. Nah, podcast Logtown ini enaknya kalian dengerin pas lagi kejebak macet jalanan Cibiru hari Senin, atau kejebak macet di Nagreg gara-gara mudik lebaran. Ya di mana aja, yang penting jangan dilihat videonya karena nggak ada. Seperti biasa download dulu atau di kualitas 144p ya. Kali ini orang akan coba ngebahas lagi chapter yang kemarin 987. Meskipun ya biasa telat karena bukan orang Jepang ya. Orang Jepang kan disiplin. Orang mau orang Calengka jadi kieu we sangeunahna. Oke, chapter 987. Dari judulnya itu The Blockade of Loyal Retainers. Lamun diartikeun, kalau diartikan pencarian pengikut setia judulnya. Cover page-nya jadi biasa ada selangan cover berwarna dulu. Di tulisan bawah covernya itu ada di pojok bawah kanan, kalau nggak salah ada tulisan kita akan hidup seakan tidak ada hari esok kalau diartikan. Itu tulisannya pakai bahasa Inggris kalau nggak salah. Rangkuman chapter kemarin 9 sarung pedang kemarin itu 9 sarung pedang berhasil melukai Kaido dengan haki mereka ya, atau disebutnya di Wano itu Ryuo. Nah, si Kaido berhasil dilukai itu jadi pembukaan perang besar di Wano gitu. Jadi pembukaan perang besar di Wano antara aliansi bajak laut topi jerami dengan aliansi Kaido sama Big Mom. Cuman ini belum kelihatan anak-anak si Big Mom ya di chapter ini gitu. Kan kemarin anak-anak si Big Mom itu dijatuhin sama si King yang pertama. Si Big Mom doang yang berhasil selamat. Terus yang kedua dijatuhin lagi sama si Marco. Nah, si Marco ini di chapter ini datang sama si Pero doang. Ada apakah ini? Terus para samurai yang dulu setia sama Oden gitu ya, bekas samurai Oden lah, dipimpin oleh kakek Hyogoro, Hanano Hyogoro. Enak anjing namanya si Hyogoro, Hanano Hyogoro. Keren aja gitu anjing. Hyogoro si bunga. Nah, si Hyogoro ini memimpin para pasukan samurai Oden, bukan 9 sarung pedang ya, tapi samurai ya Keroco lah. Ngelawan Keroco juga, Keroco Kaido gitu. Bajak laut Beast. Terus abis itu skinnya ganti lagi di si Yamato. Si Yamato kan mendeklarasikan nggak berpihak di Kaido lagi gitu. Dia balik menyerang Kaido. Dia jadi anak buah, bukan anak buah, jadi aliansi Luffy lah. Nggak tahu, mungkin kedepannya jadi kru bajak laut Mugiwara bisa jadi. Kan kurang satu kan bajak laut Mugiwara itu. Nah, terus si Big Mom lihat si Luffy nih. Langsung lah sama si Big Mom, si Luffy disamperin gitu sambil ngamuk-ngamuk gitu. Mau balas dendam, intinya kan dia udah nggak enak gitu. Ditantang sama bocil di Whole Cake Island. Di sini kembali lagi ada. Makanya dia langsung nyerang si Luffy. Nggak nyerang sih, cuman kayak kesel aja gitu aja. Ini kayak gimana ya, kayak anak-anak STM kalau tawuran nih. Anak mana lu? Itu juga bingung. Anjing Mugiwara. Datang langsung. Terus si Karot sama si Nami berhasil kabur dari homisnya si Big Mom. Nah, habis itu si skin ganti lagi ya. Ada ditunjukin dulu tuh si Pero sama si Marco datang. Terus si Kaido bangkit. Yang bikin merinding gitu, ini si Kaido bangkit kan abis diserang 9 orang nih, bangkit tapi lukanya itu nggak cuman kayak gores pisau doang gitu doang. Edan, ini manusia, bukan manusia, naga. Si Shenlong itu Kaido buah iblisnya itu bentuknya curiganya kayak Dragon Ball aja. Bagus juga tapi itu kalau dibikin buah iblis
Kaido itu bentuknya kayak Dragon Ball aja. Jadi kan ya si Oda juga terinspirasi dari Dragon Ball juga gitu. Nah, terus di situ si Luffy langsung mendeklarasikan perang gitu. Perang penghabisan, perang antar aliansi bajak laut Luffy sama aliansi Kaido sama Big Mom. Jadi dua Yonko. Luffy melawan dua Yonko. Hebat anjing. Ini bontinya kalau berhasil selamat dari perang ini anjing. Wah, keren lah anjing. Ini wah, edan lah. Makanya ditunggu banget. Nah, terus pas udah gitu ya udah si Luffy ngomong masalah perang penghabisan tadi sama si Kaido dijawab lagi, oke, gua terima tantangan lo gitu aja. Oke, kurang ngeladenan maneh. Terus si Kaido berubah jadi naga, terus naik ke atas bukit tengkorak. Nah, di atas bukit tengkorak itu si Kaido ngelawan dulu 9 sarung pedang karena Luffy kan lagi urusan sama Big Mom dulu nih. Jadi ada dua ya terpecah lah dua perangnya itu antara Kaido sama 9 sarung pedang, terus Big Mom sama Luffy. Nah, terus di akhir panel di Nekomamushi itu melihat bulan purnama ini nih. Nah, dari chapter 987 ini ada beberapa hal yang menarik menurut orangnya. Yang pertama itu pertempuran Kaido sama 9 sarung pedang. Ya 9 Akayasa. Ini itu kalau yang pernah nonton film 47 Ronin, 47 Ronin ya, yang dibintangi yang main di John Wick tuh yang pemeran utamanya. Hampir mirip gitulah karena ya si 9 sarung pedang ini juga kan udah nggak punya tuan, ngelawan yang membunuh tuannya. Nah, si 47 Ronin juga sama gitu plotnya itu. Jadi dia itu ya tuannya dibunuh sama seorang lah gitu. Terus dia diusir dari negaranya, nggak punya tuan lagi. Nah, balas dendamnya itu cuman sama 47 orang, makanya disebut 47 Ronin gitu. Ini juga kan si 9 sarung pedang masuknya itu Ronin. Jadi Ronin itu sebutan untuk samurai yang nggak punya tuan gitu. Kan samurai kata-kata itu bertuan lah, kayak mengabdi untuk seseorang gitu. Nah, kalau samurai yang udah nggak punya tuan disebutnya itu Ronin. Jadi ya si Ronin ini bisa dibayar untuk apa aja gitu istilahnya. Cuman masih tetap punya harga diri yang tinggi si Ronin juga. Nah, ini ya sama gitu plotnya itu ngembanginnya di segi harga dirinya. Jadi si 9 sarung pedang masih punya harga diri, si 47 Ronin juga masih punya harga diri, makanya dia mau balas dendam gitu. Terus hal yang menarik kedua ini pas si Marco sama si Pero datang. Ada apa? Kenapa cuman si Pero doang yang datang? Mungkin banyak ya kemungkinan gitu, kayak si Pero kan bisa jalan di laut sendirian gitu, pas ada kan di adegan di Wall Cake Island yang si Big Mom naik siput laut si Pero yang dari permen. Nah, bisa jadi si Pero juga naik itu doang gitu. Cuman kenapa bisa bareng kalau emang naik itu gitu, naik siput laut ya kemungkinan kebetulan aja gitu bareng. Ya bisa jadi semua orang juga nggak tahu kan. Cuman ya jadi hal menarik aja gitu. Karena kan si Marco juga yang ngebuat kapal si Big Mom jatuh untuk kedua kalinya gitu. Di samping itu juga si Pero ini kan mau jadi istilahnya itu, dia itu kan anak pertama, ya harusnya dia kan yang jadi penerus keluarga Big Mom gitu. Tapi si adik-adiknya itu nggak setuju. Setujunya itu yang jadi penerusnya itu malah si Katakuri gitu. Bisa jadi ini sebuah ajang kudeta lah untuk Pero gitu. Nah, kudetanya itu dibantu sama Marco, bisa jadi kayak gitu. Teori-teori ya banyak lah fans teori yang kayak gitu. Emang masuk akal juga sih gitu. Terus juga kan si Pero ini nggak setuju sama aliansi si Kaido. Bukan si Pero doang sih, kebanyakan anak Big Mom nggak setuju tuh. Anak Big Mom juga kan yang dibawa ke Wano nggak semuanya ya, kayak si Kreka gitu nggak ikut, terus si Katakuri, si Broly nggak ikut kan, si Pralin ya nggak ikut jelas itu karena udah
ya udah ngebangkang itu anak durhaka si Peralin, si Sipon, Lola, anak-anak durhaka tuh. Apalagi si Lola sama si Sipon, bapaknya sendiri nggak diaku kemarin. Aduh, parah nih ini. Emang si Sipon. Nah, terus hal menarik ketiga itu pas si Nekomamushi melihat bulan. Ya tahu, ya udah pada tahu lah kalau si Nekomamushi kan suku Ming. Kalau suku Ming lihat bulan pasti jadi mode sulong gitu aja. Ini yang jadi mode sulongnya itu Nekomamushi boy, raja suku Ming aja. Kemarin aja si Carrot, si Pekoms yang jadi sulongnya gitu ya, yang istilahnya apa tuh, prajuritnya gitu, bukan keroco tapi ya kapten lah, bisa dibilang kapten prajurit gitu, atau letnan kayak gitulah di pangkat-pangkatnya. Si si Carrot aja udah bisa ngehadang pasukan Big Mom gitu, si Daipuku kan kemarin, terus berapa kapal si Big Mom yang dihancurin sama si Carrot doang aja. Terus si Pekom pas nyelamatin Rupi lebih epic lagi aja, dia ngehadang si Opan, si Daipuku aja, beberapa orang tuh, beberapa anak Big Mom yang dihadang gitu. Itu cuman si Pekoms doang atau sama si Carrot gitu, apalagi ini rajanya jadi sulong gimana. Sangat ya, dinanti-nantikan lah sama fans ini, banyak ya, banyak yang menantikan Nekomamushi jadi sulong gitu. Apakah bakalan kayak, oh, mungkin kayak ini ya, kayak kucing kalau musim kawin, kucing anggora putih kalau musim kawin gitu tuh. Nekomamushi mode sulong. Nah, cuman yang ngelihat bulan itu cuman si Nekomamushi doang di panelnya. Jadi si Inuarashi belum lihat bulan gitu. Ya tapi paling ditunggu lah anjir sini kayak gimana gitu, mode sulongnya. Sekuat apa, terus bentuknya kayak gimana. Kalau dari fan art sih udah banyak yang beredar ya. Ya fan art si Nekomamushi jadi sulong gitu. Iya, jadi kayak gitu, kayak kucing anggora putih di masa kawin. Nah, terus hal menarik selanjutnya itu kata perang penghabisan. Yang perang aja kan dari kubu aliansi Luffy ini ada bukan tiga, berapa supernova ya, si Kid, si Killer, Zoro, Lau, Luffy, ada 5 tuh, ditambah lagi Jinbei kan, terus ada Marco juga. Jinbei kan mantan si Chibukai, Marco mantan divisi pertama Shirohige gitu. Ditambah di kubu lawan juga kan dua Yonko ya namanya aja Yonko gitu aja. Bontinya aja udah berapa gitu. Terus All Star-nya ada King, terus Queen, terus si Jack gitu. Si Jack aja pas di Joe kan berhasil nahan seluruh pasukan Joe gitu, cuman dia seorang, ini apalagi 3 gitu. Terus juga nanti ada ya anak-anak dari Big Mom mungkin yang bakal datang gitu. Ngelawan si Katakuri aja udah kayak gimana susahnya, ini apalagi di ngelawan 2 Yonko gitu, dengan pasukan terkuat mereka gitu. Di sini juga kan Luffy kalah jumlah, selain kalah kekuatan ya. Ditambah lagi di kubu Kaido ada Tobiropo juga kan isinya si supernova juga, kayak si Apo, terus si X-Drake, si Hawkin, ditambah lagi ya si Ulti kemarin udah nunjukin kekuatannya, si Pejuan, yang lainnya belum kan. Bakalan edan pisan lah. Cuman yang kemungkinan dari orang gitu ya, apa ya namanya, ramalan ya, perkiraan dari orang gitu, di perang Wano ini nggak bakal ada kekuatan yang aneh-aneh kayak di Dressrosa. Ya bukan aneh ya, nggak nyambung aja gitu kekuatannya anjing, kayak si Pika, aduh anjing. Terus siapa tuh yang buahnya bendera, nah yang itu anjing kekuatannya cuma ngibasin tanah, nah, apa anjing. Si Senior Pink ya nggak jelas lah anjing. Ya emang OP cuman nggak jelas gitu anjing. Kalau di sini kan kelihatan jelas gitu kekuatannya. Oh, dinosaurus. Kita juga bisa ya searching gitu di Google, dinosaurus ini
bobotnya berapa, kekuatannya berapa, kan bisa kayak gitu. Jadi bisa di apa ya istilahnya, diprediksi kayak gitulah. Oh kalahnya harus pakai ini gitu. Kalau di Dressrosa kan mind blowing banget gitu anjing. Apalagi pas Pika ngomong, waduh anjing. Jadi wow anjing, jadi malas pisan anjing. Terus juga ya di hal menarik di chapter ini, Tobiropo itu nggak ditunjukin lagi gitu. Padahal kan sebelum chapter ini tuh si Tobiropo itu ditunjukin dulu, terus ya yang deket sama Kaido juga kayak si siapa yang gede itu, si Black Maria. Black Maria kan waktu Kaido belum diserang di dekat si Kaido tuh, tapi nggak kelihatan di chapter sekarang. Si adiknya si Ulti, si Pejuan belum kelihatan lagi, kan dia juga ngejar sama si Ulti. Terus X-Drake nih yang paling dipertanyakan itu, karena kan ya udah pada tahu lah si X-Drake ini ternyata mata-mata angkatan laut, mata-mata marine, kayak si Corazon, kayak adiknya si Doflamingo. Nah ini bakal kemana berpihaknya, apakah ke si Kaido atau ke aliansi Luffy? Ya di samping itu juga dia bakal ngirim sinyal ke angkatan laut. Nah di sini ada perang nih, pasti angkatan laut memanfaatkan momen itu gitu untuk ya setidaknya ngirim satu admiral lah atau gimana gitu buat nangkep 2 Yonko sekaligus di tempat yang lagi kelelahan gitu. Jadi nggak usah capek-capek ngelawan Yonko gitu, nggak usah mengeluarkan usaha yang terlalu banyak lah gitu. Bisa jadi juga jadi perang 3 sudut gitu. Kayak Marine bisa nangkap si Luffy atau si Yonko, 2 Yonko, si Luffy harus ngadapi Marine sama 2 Yonko, gitu juga si 2 Yonko ini harus ngadapin Marine sama si Luffy gitu. Ya mungkin itu aja ya pembedahan chapter dari orang gitu. Lebih dan kurangnya ya silahkan komen di bawah lah, masukan-masukannya, saran atau apapun. Terus jangan lupa juga di share kalau ke tongkrongan kalian yang suka One Piece atau ke teman-teman kalian yang suka One Piece. Jangan lupa like atau dislike-nya juga. Yang terpenting jangan lupa subscribe-nya buat beli kopi, rokok ya, buat orang. buat berpikir gitu, beli rokok kan dipakai mikirnya itu pas lagi modal gitu. Ini apalagi gitu, bahasanya apalagi lagi modal. Kopi ya, kopi juga bisa bagi sambil modal sih, tapi ada sih enggak sih anjing. Tapi ada bener gitu, ada nih. Ya bukan temen lah, kenalan gitu. Dia anjing modal ini modal ya. BAB sambil makan, boy. BAB sambil makan, boy. WC-nya tapi bukan WC duduk, boy. WC jongkok, anjing. BAB sambil makan, sambil ngopi. Aduh. Ini gimana anjing? Dimasukin keluar lagi. Anjing kayak beruk anjing. Masuk langsung keluar. Tapi emang bener gitu ada anjing. Aduh. Parah anjing. Ya, mungkin itu aja dari orang ya, Bapak Bacang. Jangan lupa ngopi, yo. 狙撃の島で生まれた俺は100発110